Ya, selamat pagi. Selamat pagi, saudara. Apa kabar? Tentunya bahagia bersama Tuhan ya. Ya, bersyukur pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa walaupun secara online melalui Zoom dan YouTube. Selamat pagi. Tapi biarlah ini menjadi satu hal yang indah untuk kita bersama-sama menikmati Tuhan di pagi hari yang indah ini. Saudara, sebelum kita mulai, kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk malam yang indah dan pagi yang baru ini. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami dapat menikmati, mencicipi satu hal yang indah, yaitu hadirat Tuhan. Kami bisa merasakan hal yang indah ketika kami memiliki anugerah keselamatan itu, merasakan bagian dari kekekalan di dalam hidup kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dan kami akan memulai semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, kita akan mulai dengan satu pujian yang menyatakan bahwa sebagai orang percaya yang sudah menerima keselamatan dan mengerjakan keselamatan, kita menjadi saluran berkat. Jadikan aku saluran berkat. Out in the highways and byways of life, many are weary and sad. Carry the sunshine where darkness is rife, making the sorrowing glad. Make me a blessing. Make me a blessing. Out of my life, may Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Di jalan hidup berliku-liku, banyak sedih dan keluh. Beri terangmu di tempat gelap itu, hilangkanlah yang susah. Pakailah aku jalan berkat-Mu, hidupkulah cahayamu. Jadikan aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang akan datang apabila engkau saksi beriman teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, hidupkulah cahayamu. Jadikan aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Amin, saudara. Ya, pujian yang indah yang mengingatkan kita bahwa kita adalah saluran berkat Tuhan. Saudara, tema kita pagi hari ini adalah kerjakan keselamatanmu.
yang diambil dari Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Nah, Saudara, apakah Anda sedang merasa capek atau semangat sekali dalam menjalani hidup sebagai orang percaya? Satu pertanyaan yang menggelitik, Saudara ya. Ya, kalau untuk anak atau orang-orang yang baru dibaptis, Saudara, ya, itu menjadi orang percaya, ya, itu semangat sekali, Saudara. Ya, ya, bagi teman-teman, saudara-saudara yang dibaptis kemarin, pasti saat ini pasti sedang semangat sekali dalam menjalani hidup sebagai orang percaya. Ya. Tapi bagi kita, saudara, yang sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun jadi orang percaya, apakah masih semangat atau udah merasa capek, letih, lesu, dan berbeban berat, ya? Nah, saudara, kalau kita perhatikan dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 13 yang akan kita pelajari, Rasul Paulus menulis tentunya dengan iluminasi dari Roh Kudus, ya. Dikatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Demikian firman Tuhan, saudara. Nah, pertanyaan yang lagi, kalau kita lihat perjalanan hidup Paulus dari dia percaya kepada Tuhan sampai dia kembali kepada Tuhan surga, ya, kita melihat hidupnya tuh begitu semangat sekali, saudara ya. Nah, mengapa Rasul Paulus dalam hidup sebagai orang percaya tetap semangat dalam mengerjakan keselamatannya? Nah, dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, saudara, ya, ada beberapa hal yang akan kita lihat. Kenapa semangat sekali Rasul Paulus dalam menjalani hidup sebagai orang percaya. Nah, kalimat saudara-saudaraku yang kekasih ini merupakan ungkapan favorit, saudara. Ya, juga ditulis oleh Rasul Paulus di pasal 4 ayat 1 Filipi ini juga. Ini menunjukkan kasih yang hangat kepada jemaat di kota Filipi. Nah, saudara tahu, ya, banyak juga hamba-hamba Tuhan, ya, yang berkhotbah, ya, di sela-sela kalimat dia berkhotbah, dan dia katakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan," nah, lalu dilanjutin lagi, "Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan," dilanjutin lagi. Nah, inilah apa dasarnya, saudara ya. Ketika pengkhotbah mengatakan kalimat itu, saudara. Lalu Rasul Paulus juga mendorong para jemaat di Filipi agar mereka tetaplah kerjakan keselamatannya. Khususnya kini ketika dia tidak bersama dengan mereka. Ya. Ketika Rasul Paulus melayani di kota Filipi, ya, dia bertemu dengan orang-orang dan orang-orang pada percaya pada Tuhan Yesus dan menjadi jemaat mula-mula di kota Filipi. Nah, saudara, dia melihat jemaatnya begitu antusias, begitu semangat dalam melayani Tuhan, dalam hidup bagi Tuhan, dalam belajar firman Tuhan, begitu semangat. Nah, lalu ketika Paulus menulis surat ini dari dalam penjara, saudara ya, lalu dia menulis surat ini supaya jemaat yang dia layani di kota Filipi ini, saudara, tetap mengerjakan keselamatannya. Jadi dia khawatir orientasi jemaat yang dia layani, saudara, bukan kepada Tuhan Yesus, tapi kepada Rasul Paulus. Dia khawatir, makanya dia tulis surat ini, saudara ya. Nah, jadi kalau melihat hal ini, ya, Paulus mendorong mereka untuk mengerjakan keselamatan, untuk tetap melayani Tuhan, tetap belajar firman Tuhan, tetap bertumbuh di dalam Tuhan, tetap melakukan kasih pada saudara seiman dan kasih kepada sesama manusia, saudara. Nah, dia takut, saudara, khawatir kalau hanya melihat kepada Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus tidak ada, baru mereka nggak mengerjakan keselamatannya. Ketika Rasul Paulus ada, mereka semangat, tapi tidak ada, tidak semangat. Jangan sampai, saudara ya.
Sebab Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua, ketika kita mengerjakan keselamatan, jangan memandang kepada orang, jangan memandang kepada hamba Tuhan, jangan memandang kepada diaken, tapi pandanglah kepada Tuhan, Sang Pemberi anugerah keselamatan itu. Jadi pelayanan kita nggak enak kalau kita nggak lakukan, karena nggak enak sama buksu, nggak enak sama cuantau, nggak enak sama diaken, nggak enak sama pengurus, enggak, saudara. Ya, ketika kita pelayanan hanya satu. Ketika kita mulai malas-malas melayani, wah, nggak enak sama Tuhan. Ya, jadi tetap mengerjakannya, walaupun nggak ada orang, walaupun nggak ada orang yang kita kasihi di gereja itu, tetap kita melayani Tuhan, karena kita nggak enak bukan sama orang itu, tapi nggak enak sama Tuhan. Ya, ingat saudara ya. Nah, jemaat di Filipi diperintahkan untuk melakukan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Katergozomai. Maksudnya apa saudara? Bentuk kalimat ini adalah present continuous. Jadi melakukan segala sesuatu yang dikerjakan dengan terus-menerus. Nggak berhenti, saudara. Nah, orang ya, itu paling susah untuk mengerjakan sesuatu yang terus-menerus di sepanjang hidupnya. Apalagi sampai 24 jam, saudara ya. Nah, nggak 24 jam aja, kerja zaman penjajahan dulu, ya, Rodi dan Romusa sama Jepang, ya, itu orang susah sekali, saudara. Dan ketika melakukan keselamatan kita juga terus-menerus, ya, itu capek juga, saudara. Capek, saudara ya. Capek kalau kita pegawai pabrik, saudara. Saya dulu pernah kerja di satu perusahaan, saudara ya, pembuat sikat gigi. Saya bukan bagian pabriknya, tapi bagian salesnya, saudara. Apa yang terjadi ketika kami diminta untuk melihat pabrik, meninjau pabrik, untuk bagaimana kami lebih lagi dengan sungguh-sungguh menjual produk itu, saudara. Tahu nggak, saudara, ada orang-orang ya yang bekerja itu di situ pagi sampai siang, istirahat makan siang, siang sampai sore, di situ aja di tempat dia berdiri, ya. Ngapain, saudara? Memisah-masahkan, putusin gagang-gagang sikat gigi itu, saudara. Jadi kalau dari mesin keluar tuh nempel, ya. Lalu kayak rambutan gitu, dicopotin satu-satu. Nah, setiap hari begitu, saudara. Ada roda berjalannya, dioper terus kiri kanan, orang begitu banyak, saudara. Puluhan orang di pabrik itu yang melakukan kerja itu. Saya bilang, waduh, kalau saya nggak sanggup nih kerja terus menerus ya. Nah, tapi ada orang yang sanggup, saudara ya. Nah, itu dalam pekerjaan, tapi dalam mengerjakan anugerah keselamatan, mengerjakan hidup kekal yang Tuhan berikan kepada kita, ya, itu bukan nggak ada tujuannya, saudara. Tujuannya adalah agar jemaat mencapai kedewasaan rohani. Nah, ini. Jadi ketika kita mengerjakan keselamatan kita, kita akan menjadi dewasa rohani. Itulah goalnya, tujuannya, saudara. Itulah indahnya. Ya, ketika kita menjadi dewasa rohani, ya, penuh dengan buah-buah roh, apa yang terjadi? Orang suka sama kita, saudara ya. Jadi kalau banyak orang yang nggak suka sama kita, coba introspeksi. Apakah saya nggak mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita? Dan dengan takut dan gentar, juga maksudnya apa, saudara? Itu ungkapan menyatakan bahwa keadaan pikiran yang penuh dengan kerendahan hati. Jadi ketika kita berhasil mengerjakannya, ya kita nggak jadi sombong, saudara. Kita tetap rendah hati. Ya, inilah yang dimaksud Paulus, saudara, dengan mengerjakan keselamatan. Dan nah ini, saudara ya, pertanyaan yang tadi, bisakah kita capek mengerjakan keselamatan? Nah, ada dua kalimat, saudara. Yang pertama, janganlah hidup terjadi saja pada dirimu. Nah, ya, di gambar kanan tuh tanda panah, saudara ya. Yang kedua adalah
melainkan biarlah hidup terjadi melalui engkau. Nah, gambarannya air sama keran, saudara ya. Nah, maksudnya apa sih, saudara? Janganlah hidup terjadi saja pada dirimu. Nah, maksudnya janganlah hidup terjadi saja pada dirimu. Kalimat ini menggambarkan betapa diri saya ini sebagai papan panah. Saudara lihat sebelah kiri, saudara ya, papan panah. Nah, kalau saudara sebagai papan panah, ya, saudara cenderung melihat hidup sebagai sesuatu yang menimpa saya. Ya, jadi ketika jadi orang percaya, ya, hidup kok makin ribet gitu ya. Ada masalah, ada sakit penyakit, ada banyak hal yang kita alami. Nah, banyak hal yang menimpa saya. Nah, itu yang membuat kita capek. Nah, seperti papan panah yang kelelahan, saudara, dan menggunakan semua tenaga untuk melindungi diri dari panah-panah masalah dan pencobaan hidup ini. Jadi, saudara, kalau diri kita memandang sebagai papan panah, kita akan kelelahan, capek, saudara, ya, menangkis semua masalah-masalah pencobaan hal-hal dalam hidup kita, saudara. Nah, misalkan ketika kita ada orang tua yang sakit, saudara ya. Ketika sakit harus keluar uang, harus apalagi saudara, harus menjaga, harus menunggu di rumah sakit. Padahal pekerjaan menumpuk, padahal anak-anak juga harus diurusin. Apalagi keluarga sandwich, saudara ya. Kalau Pak Sutri itu ada yang namanya keluarga sandwich. Ngurusin anak juga, ngurusin orang tua juga. Nah, itu capeknya luar biasa, saudara ya. Saya juga pernah ngalami, saudara. Nah, saudara, kalau kita hidup sebagai papan panah ini, kita akan capek, saudara. Tenaga kita akan habis. Tapi kalau kita biarkan hidup terjadi melalui engkau, jadi maksudnya hidup itu terjadi melalui saya, ya. Jadi bukannya menghindari panah-panah hidup yang ganas, saudara. Kalau tadi kita menghindari panah supaya nggak ada masalah, ya, supaya masalah dapat selesai, ya kan, supaya nggak sakit gimana caranya, bukan, saudara. Ya. Jadi bukan menghindari panah-panah hidup yang ganas, tapi justru saya mengizinkan hidup dan kasih Tuhan tersalur melalui saya. Nah, gambarnya juga indah, saudara, ada air, ya. Ketika yang haus, lihat air, wah, lihat aja udah lega, saudara ya. Apalagi minum airnya. Nah, Tuhan memberkati saya agar melalui cara ini Tuhan dapat memberkati orang lain juga melalui saya. Nah, inilah menjadi saluran, pipa saluran, saudara ya. Supaya apa? Ketika kita diberkati, kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu cara Tuhan juga memberkati orang lain melalui kita. Nah, saudara, pada saat memilih hidup untuk menjadi pipa saluran Tuhan, bukannya menjadi papan panah. Inilah yang harus ada dalam pikiran dan hati kita. Kita bukan papan panah, ya, tapi kita dapat mulai hidup secara lebih efektif bagi Tuhan Yesus, bagi Kristus, yaitu apa, saudara? Menjadi pipa saluran yang tiada lelah dan tetap bersemangat. Kan ada lagunya, saudara ya. Kalau sekolah minggu, tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang mengajar dan menopang. Ya, itu, saudara ya. Nah, tapi saudara, dalam hidup ini, ya, kadang-kala kita juga memang kembali menjadi papan panah. Kita lupa, saudara. Ketika masalah begitu banyak, ya, permasalahan, ya, problem dalam hidup ini, sakit penyakit, ya, keuangan dan lain sebagainya. Kita lupa, saudara. Kita, aduh gimana caranya? Kita jadi papan panah lagi. Maka segera kita kehabisan kasih dan tenaga untuk memberkati orang lain. Ya, oleh sebab itu, ketika kita berpikir menjadi papan panah, sadarilah, saudara, bahwa kita adalah pipa saluran Tuhan. Kita akan menyambungkan diri kembali dengan sumber pemeliharaan surgawi. Kita akan connect kembali kepada Tuhan untuk memulai lagi hidup sebagai pipa saluran berkat Tuhan. Nah, inilah indahnya, saudara. Nah,
Di dalam Kolose 1, 28-29, Rasul Paulus pada surat di jemaat Kolose ini menyebutkan berbagai persoalan yang dihadapinya. Ya. Banyak hal yang dihadapinya. Ya. Namun Rasul Paulus menetapkan hati untuk selalu menjadi saluran berkat dengan mengizinkan Tuhan bekerja melalui dirinya. Nah, ini saudara ya. Nah, Kolose 1 ayat 28-29 dikatakan apa saudara? Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Indah sekali saudara ya. Nah, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Nah, ini indahnya saudara ya. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Rasul Paulus nyatakan, aku bukan papan panah, tapi aku adalah pipa saluran. Dan saya menyalurkan berkat Tuhan. Itu yang saya salurkan, bukan punya saya. Saya tidak punya apa-apa. Indah sekali, saudara. Ya. Nah, Rasul Paulus, ya. Nah, kalau saya lihat kerjakan keselamatanmu itu, saudara, saya lihat apa background hari ini indah sekali, saudara. Ini menjadi background favorit saya yang selama ini dibuat oleh tim multimedia. Ya, ada gambaran tangan di bawah, ada gambaran tangan di atas yang berpegangan. Nah, itulah kita ketika kita mengerjakan keselamatan kita. Amin, saudara. Nah, inilah keselamatan yang Tuhan percayakan bagi kita untuk kita kerjakan. Ya, terima kasih untuk tim multimedia. Jadi saya bisa menemukan satu gambar yang indah untuk background pagi hari ini. Nah, contoh yang menjadi saluran berkat adalah doa dari Santo Fransiskus Assisi, saudara. Ya, dia hidupnya diberikan untuk Tuhan, lalu dia kerjakan keselamatannya. Dia katakan, Tuhan jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa kegembiraan. Dan dilanjutkan lagi, dikatakan Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, aku menerima, dan dengan mengampuni, aku diampuni. Dan dengan mati, aku bangkit lagi untuk hidup kekal. Amin. Inilah saudara, yang mengerti akan kerjakan keselamatan, dan itu dilakukan dalam hidup sehari-hari oleh Fransiskus Assisi ini, saudara. Dan biarlah teladan dari ini juga menjadi semangat untuk kita tetap menjadi pipa salurannya, saudara ya. Nah, itu lagi saudara, dalam bukunya The Gift of Pain, ya, Dr. Paul Brand, seorang misionaris medis yang tinggal di India, mencermati sebuah fenomena yang luar biasa dan beberapa pasiennya. Ketika mereka sedang dalam masa pemulihan setelah menjalani operasi di rumah sakitnya, beberapa anggota keluarga akan membawakan makanan yang panas untuk para pasien tersebut. Malam harinya, seorang kerabat akan tidur di bawah tempat tidur sang pasien. Dan pada saat sang pasien bangun dalam keadaan sakit, orang-orang terkasih itu akan memberikan pijatan yang lembut sampai ia tidur kembali. Indah sekali, saudara ya. Ya. Ini pun pernah kita alami. Saudara pernah alami, saya juga pernah alami. Ya, ketika kecelakaan motor dan ada penginjil Michael yang menjaga saya setelah operasi.
Nah, setelah mulanya Dr. Brand berpikir bahwa cara ini tidak tepat dan tidak sehat. Ya, soal operasi steril, saudara ya. Takut ada bakteri, takut apa. Memang harusnya nggak boleh kalau menurut kedokteran. Namun setelah beberapa waktu, ia mulai memperhatikan bahwa pasien yang mendapatkan perhatian penuh kasih dari keluarga sebenarnya membutuhkan lebih sedikit obat untuk pereda rasa sakit. Rasa sakit mereka yang telah diredakan oleh orang-orang yang mengasihi mereka. Mereka menjadi pipa saluran. Ini membawa kehangatan dan kepedulian keluarga pada suatu tempat yang tidak biasa. Nah, ini saudara. Ya. Kalau saudara pernah mengalami itu, saudara, ternyata saudara memberikan kesembuhan untuk orang yang saudara tunggu di rumah sakit. Indah sekali, saudara ya. Nah, itulah kalau kita melihat bahwa diri kita sebagai saluran berkat, pipa saluran. Tapi kalau kita berpikir sebagai tempat memanah, saudara, papan panah itu, kita akan apa, saudara? Kita akan capek, kita akan mengeluh, kita akan lelah, saudara. Kenapa? Aduh, saya harus mengeluarkan uang untuk biaya rumah sakit orang tua saya. Saya harus menjaga dia di rumah sakit. Saya juga harus bekerja juga. Saudara akan capek. Tapi kalau saudara pikir sebagai pipa saluran, saudara akan bersukacita dan penuh semangat. Kenapa, saudara? Ya, karena itu menjadi berkat buat orang yang sakit. Orang tua kita, saudara kita, atau siapapun itu yang kita layani. Saudara, akhirnya bagaimana dengan kita, saudara? Kita papan panah atau pipa saluran? Inilah tantangan dan pilihan bagi tiap orang percaya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bagaimana kami hidup menjadi saluran berkat Tuhan, bukan menjadi papan panah. Karena ketika kami menjadi saluran berkat, kami akan terus bersemangat sebagai orang percaya dengan segala apapun permasalahan hidup yang kami alami. Tetapi kalau kami sebagai papan panah, kami akan menjadi capek dan lelah. Dan kami akan kehilangan kasih. Bahkan kami akan merasa begitu tidak enak menjadi orang percaya. Padahal ketika kami percaya bahwa kami adalah saluran berkat Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, baik keluarga kami, rekan-rekan sepelayanan, gereja, maupun orang-orang yang membutuhkan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya ini. Dan kami juga berdoa, tidak lupa untuk contoh Tami yang akan operasi katarak hari ini. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan semangat untuk dia bisa melakukan operasi ini dengan hati yang tenang. Dan tentunya Tuhan berkati juga dokter dan rumah sakit yang akan mengoperasinya sehingga semua dapat berjalan baik dan matanya kembali pulih. Misalkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Juga ada persekutuan remaja yang saat ini akan juga berangkat kebersamaan di daerah Pesanggerahan. Kami juga serahkan perjalanan pergi mereka dan pulang ke dalam tangan Tuhan. Tentunya kebersamaan ini adalah satu hal yang indah dalam gereja Tuhan. Bahkan dalam persekutuan ini menjadi satu hal yang mengikat satu dengan yang lain untuk lebih lagi saling mengasihi, saling menolong, saling peduli satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Oke, terima kasih saudara. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye.